Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat kebaikan BMH Sumatera Utara, apa kabar semuanya? Senang sekali pada hari ini kita bisa bersua dalam silaturahim virtual bersama Dai Tangguh Senior BMH Ustadz Hairul Anam. Nah, apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Salah satu yang sangat identik dengan sosok Ustadz Hairul Anam ini adalah jiwa literasinya. Sehingga beliau ini kalau ada waktu kosong tidak bisa diem, ya. Apalagi beliau cukup punya senjata, ada kamera, ada HP yang kameranya juga sangat mendukung untuk itu. Ini apa yang membuat seorang Ustadz Hairul Anam motivasinya begitu tinggi untuk melakukan hal-hal yang menarik, hal-hal yang baik gitu? Ya, pertama karena sejak muda memang hobinya dengan kamera. Ya, pertama itu. Yang kedua, setelah bergabung dengan Hidayatullah, ternyata ini ada gunanya, untuk dakwah lah ya, untuk dakwah. Jadi karena kalau zaman dulu itu dakwah kan hanya ceramah aja. Sekarang ada namanya dakwah, kan ada dakwah dulu dakwah bil lisan. Sekarang ada dakwah namanya dakwah dengan tulisan bil kolam. Itu satu. Apalagi eranya sekarang era digital begini, yang banyak digunakan adalah media sosial. Ini justru di sini kita punya ruang yang semakin besar untuk berekspresi lewat tulisan, seperti itu. Ditambah lagi dengan dakwah media, ya, pakai video, berbasis gambar kan gitu kan. Tentu lebih menarik, seperti itu. Lebih bisa mudah dicerna oleh oleh audiens. Itu alasannya. Masya Allah, luar biasa. Tapi kalau bicara target, untuk apa sih Ustadz gitu? Dengan kondisi sekarang Ustadz sudah melewati masa muda begitu kan. Tapi gairahnya kok masih sangat kuat untuk berkarya. Apa yang Ustadz mau target itu? Ya, itu kan sebenarnya filosofinya kan Nabi saja mengatakan ini. Seandainya besok itu kiamat, kemudian di tanganmu ada benih atau biji yang bisa ditanam, ya tanamlah. Masya Allah. Ya, tanam aja, karena menanam itu sudah bernilai di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Saya berikan contoh ya. Dulu itu konon ada kerajaan namanya Raja Anushirwan. Raja ini mengadakan turba keliling ke desa-desa gitu kan, untuk melihat kondisi masyarakatnya yang ada di desa-desa. Setelah melakukan perjalanan ke desa-desa, dia ketemu orang tua. Orang sudah tua renta, usianya kurang lebih 80 tahun. Dia sedang asik menanam buah zaitun di depan rumahnya. Akhirnya si raja ini turun sama patihnya ini, sama pegawainya turun dari kuda. Nanya, Pak tua, ini yang ditanam ini usianya panjang ini, tahu ratusan tahun ini. Ini kapan Anda akan menikmati buahnya ini? Ini Anda sekarang 80 tahun. Ini nanti baru Anda sudah mati, ini baru berbuah. Apa jawabannya? Nah, saya dulu bisa menikmati buah-buah ini karena ya nenek moyang saya dulu yang nanam. Sekarang saya menikmati. Itu prinsip saya. Saya harus juga melakukan hal yang sama untuk anak cucu saya. Kalau bukan saya yang menikmati, anak cucu saya kan menikmatinya. Maka si Anushirwan ini mengatakan kepada pegawainya, ini orang pikirannya bagus, ini idenya ini cemerlang, kasih hadiah dinar 1 kantong. Terus kasih, ini sebagai wujud terima kasih saya, kamu idenya bagus, ini saya kasih hadiah uang dinar 1 kantong. Apa jawaban Pak Tua itu? Nah, ini terbukti sekarang Raja.
ini baru ditanam sudah berbuah satu kantong. Sudah berbuah satu kantong. Nah, itu kan. Iya, iya. Wah, ini cerdas sekali kamu ini. Pegawai tambah lagi satu kantong, tambah lagi satu kantong. Iya, iya. Ditambahin. Ini lebih hebat lagi Raja. Nah, itu kan. Biasanya buah pohon-pohon buah itu 1 tahun sekali berbuah. Ini baru berapa menit sudah 2 kali berbuah. Langsung rajanya sudah kita tinggalkan, nanti habis uang kita. Itu ceritanya. Iya, luar biasa. Iya. Sebuah kisah yang menginspirasi ya, Iya. tentu sangat mendalam. Dan memang yang juga banyak teman-teman nilai dari Ustaz Khairul Anam ini kan adalah kemampuan bercerita, Ustaz. Nah, dakwah yang dengan bercerita. Ada tipsnya nggak saat ini? Karena kan sekarang banyak dakwah itu orang serius gitu kan. Kadang capek dengarnya gitu. Nah, kalau yang dengan cerita, dengan yang lucu-lucu, kira-kira ada langkahnya nggak saat? Seperti apa? Ya, langkahnya tentu saja. Pertama ya, kalau saya lihat sih memang mungkin tidak semua bisa seperti itu, tapi tidak jarang yang bisa dilatih. Iya. Bisa dilatih kan gitu. Maka kunci pertama ya memang ya harus banyak membaca. Tetap harus banyak membaca. Banyak membaca. Karena lewat membaca itulah kekayaan informasi kita dapatkan lewat bacaan-bacaan yang kita baca. Oke. Apa saja yang baca. Karena Ustadz Abdullah Said itu, pendiri Hidayatullah itu dikenal sebagai kutu buku. Nah, kalau saya baca di buku mencetak kader yang ditulis oleh Ustadz Mansur Salbu itu ternyata adalah beliau itu membaca berlangganan hampir semua majalah, semua buku dibeli. Dan kita pernah tinggal di Balikpapan, itu pernah melihat majalah-majalah yang di kantor beliau itu. Mulai dari Tempo, Kompas, semua ada, dan kita yang sudah dibaca, kita yang sisa-sisanya kita mengikuti ya, meneruskan kita seperti itu. Dan ternyata orang-orang yang punya ini bisa menyampaikan banyak itu ya karena background kekuatan membacanya itu. Katakanlah Sudirman Said itu kenapa pintar, ternyata bacaannya juga seperti itu waktu muda. Anies Baswedan juga kayak gitu. Nah, seperti itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua ya belajar, lihatlah orang-orang lain yang melakukan yang seperti itu seperti apa. Karena kadang orang lain pun jadi inspirasi kita. Orang lain menginspirasi kita. Jadi orang-orang yang punya kemampuan itu kita harus belajar, walaupun tidak langsung, mungkin lewat videonya, pernah kita lihat podcastnya dan sebagainya. Ya kita jangan menutup diri untuk belajar kepada orang-orang yang sudah sukses. Masya Allah. Seperti itu. Luar biasa. Tapi kalau cara membawanya ada trik tertentu kan? Kalau cara cerita itu orang, ini pasti ketawa ujungnya, dan ketawa betul mereka. Nah, ini adalah gimana cara bawanya itu? Kalau itu mungkin ya beda-beda ya passionnya orang ya. Oke. Orang kayaknya begini, kayaknya seperti ini ya beda-beda. Itu kadang nggak bisa disamakan lah kayak gitu. Oke. Seperti itu. Nah, tadi ada satu yang menarik, yaitu kisah Cat Stephen yang masuk Islam karena melihat orang tidur gitu kan. Ini buat inspirasi kaum muda nih. Jadi biar nggak dia stres karena urusan kerja aja gitu, urusan karir aja kan. Seolah-olah hidupnya itu kayak mesin gitu kan. Nah, seperti apa itu kalau kemudian nih jadi sebuah penenang lah kisah itu. Ya, yang mananya ini maksudnya? Maksudnya yang ketika Cat Stephen ngelihat sekumpulan orang yang halakoh gitu kan, kemudian dia ingin ikut tidur. Ternyata kan penyakitnya orang terkenal tuh susah tidur ternyata. Ya itu. Jadi kadang-kadang ini rutinitas yang padat begitu, terus pekerjaan-pekerjaan yang kayaknya kita ini kok hidup hanya untuk dunia aja. Jadi itu malah membuat kita itu stres. Itu kan terbukti ya, negara-negara yang maju secara ekonomi secara ekonomi maju, jadi secara teknologi maju, secara intelektual maju, tetapi ternyata mereka juga tingkat bunuh dirinya tinggi kan gitu kan. Kenapa seperti itu? Karena ada kehampaan jiwa, kekeringan hati, seperti itu. Jadi
Jadi kadang-kadang hal-hal yang sederhana, itu kadang yang nyantai gitu ya, yang santai itu kadang itu yang menghibur, itu justru menjadi solusi bagi orang-orang yang seperti itu. Utamanya ya spiritual ya, dekat dengan Allah seperti itu, hidup yang ya qanaah, nggak melulu ngejar dunia. Kalau harus ngejar target dunia itu malah kadang-kadang malah melelahkan ya seperti itu ya. Apa yang harusnya dicapai malah nggak didapat, akhirnya ya frustasi. Hidup ini kayak menjemukan, hidup ini melelahkan, kok nggak ada relaksasinya, kan seperti itu. Seperti itu. Betul. Masya Allah, barakallah. Terima kasih banyak Ustadz Hairul Anam atas waktunya sharing dengan kami semua. Dan sahabat kebaikan BMH Sumatera Utara, pada akhirnya kita dapat memahami bahwa hidup itu luruslah dengan ajaran Islam itu. Dan menjadi orang Islam itu tidak perlu capek. Tidak capek ya, memang tidak capek gitu saja. Ya, padahal ibadah umat Islam itu kan sholat aja 5 waktu gitu kan. Tapi kalau kita mengerti esensinya, terasa indahnya juga dapat kita nikmati seperti itu. Memang kelihatannya 5 kali gitu kan, tapi kan sebenarnya ada banyak kebaikan di sana. Termasuk meminjam istilahnya Gus Bah itu. Ada orang ikut pengajian ngantuk, sudah yang penting ngantuk itu sudah ibadah itu, karena sudah menghindar dari maksiat. Betul. Karena ngantuknya kita di majelis ilmu. Gitu kan. Nah, daripada ngantuk di tempat yang tidak jelas gitu. Luar biasa. Dan yang tidak kalah penting, hiduplah secara normal gitu ya. Tidak usah terlalu dibawa ambisi, apalagi yang sifatnya sangat melelahkan diri sendiri, yang kemudian juga dapat membuat kita lupa kepada Allah. Cari harta sampai lupa infak gitu saja. Bekerja menuntut karir sampai lupa kepada orang tua, berbakti pada orang tua gitu kan. Nah, ini tentu satu hal yang harus kita pahami. Saya bisa nambahkan ya. Silakan. Jadi kadang orang kerja itu katanya gini, untuk apa kerja keras, mau ditabung, untuk apa dinikmati di hari tua. Padahal sebenarnya kita itu bisa menikmati sampai kita meninggal nanti. Jadi apa yang kita kerjakan, kita dapatkan bisa diambil sampai ke akhirat. Bagaimana caranya? Ya sedekah, infak, betul. Dan itu memang cara supaya kita tidak hampa jiwa. Tidak hampa jiwa. Sesekali bareng BMH nggak apa-apa, kan ikut buka sunnah. Buka puasa sunnah Senin Kamis bersama santri, dilihat, disalami mereka, dielus kepalanya, itu juga akan membuat hati kita itu kembali jernih gitu ya. Dan kita dapat doanya mereka. Dan insya Allah barokah saja. Barokah. Insya Allah. Seperti itu. Terima kasih banyak Ustaz Hairul Anam dan pemirsa BMH Sumatera Utara. Demikian yang dapat kami sajikan. Semoga bermanfaat. Semangat menjadi orang yang terus hadir, senang, bahagia dalam kebaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.